Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini masuk episode 495 ya, dari wanita usia 33 tahun. Salam Pak Eras, minta waktu Bapak cerita panjang tentang keadaan saya. Saya ingin bertanya kepada Bapak, saya sekarang sedang dilanda kebingungan dan kekacauan. Saya mempunyai satu hubungan dengan teman wanita tinggal satu rumah selama 6 tahun. Hubungan kami tidak seperti hubungan teman wanita biasa, alias ada perasaan yang tidak normal, alias kami saling suka. Dulu kami sempat melakukan hubungan-hubungan yang tidak diperbolehkan. Tapi sejak pandemi datang, saya sadar dan tahu bahwa itu tidak boleh dilanjutkan. Oleh karena itu saya stop melakukan hal-hal yang tidak patut. Di satu sisi kami masih tinggal satu rumah dan masih berhubungan baik, tapi akhir-akhir ini saya merasa dan selalu bergumul bahwa hubungan ini tidak layak, Pak. Seperti saya memutuskan dan saya selalu gumulkan, kemudian di satu kesempatan dia sempat pergi keluar kota dan dia bertemu dengan teman wanita lain dan jatuh cinta dengan wanita lain. Saya pikir ini pasti jawaban dari Tuhan bahwa saya sudah harus memutuskan hubungan ini. Padahal saya orang yang serius dalam membangun hubungan. Di satu sisi saya tersakiti sekali, Pak, karena ini tidak lain seperti saya dikhianati perasaannya. Saya berusaha walaupun kami masih tinggal satu rumah karena keadaan dia masih bekerja. Sekarang dia sudah tidak bisa melanjutkan hubungan dia dengan pasangannya itu karena satu dan lain hal. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan perasaan saya masih sayang dengan dia. Dan dia tiap hari ketemu saya. Kemudian saya tahu saya harus serius. Cinta dan ikut Tuhan karena ini yang terpenting. Bagaimana Pak? Apakah terus-terusan saya tidak akan bisa di move on jika dia masih di sini? Apakah saya atau dia harus pergi jauh terlebih dahulu baru saya bisa serius untuk benar-benar melupakan dia? Mohon sarannya dari Bapak dan mohon doa agar saya selalu juga dikuatkan dan tidak gugur dari iman saya, Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Untung dengan usia 33 tahun ini kamu sudah sadar. Kalau kamu sudah menjelang usia 50, mungkin 60 kamu sudah tidak bisa berubah. Satu-satunya kamu walaupun satu rumah sekarang ini, jangan melakukan hal-hal yang pasti itu dikutuk Tuhan. Kamu harus berusaha membunuh perasaan yang salah itu, ya. Mestinya perasaanmu kepada lain jenis bukan sesama jenis. Sebelum kamu pindah, saya anjurkan kamu pisah sejauh-jauhnya dan tidak berhubungan, ya. Mau jauh, mau setengah jauh, yang penting tidak berhubungan sama sekali. Dan kamu sendiri juga jangan sampai jatuh cinta kepada wanita lain. Tidak boleh. Ya. Waktu dia jatuh cinta ke wanita lain, kamu merasa tersakiti, itu menunjukkan bahwa kamu memang telah menaruh hati kepadanya. Dan itu salah. Itu perasaan yang keliru. Kamu harus membunuh perasaan itu dan mungkin kamu memang ditentukan tidak menikah. Kalaupun sampai kamu tidak pernah memiliki ketertarikan kepada lain jenis, jangan menikah. Layani Tuhan saja, jangan praktekkan ya semangat atau hasrat homoseks dan menjadi lesbianis. Jangan lakukan. Jadi siap-siap untuk berpisah sejauh-jauhnya dengan dia dan tidak memiliki hubungan. Bukan hanya jauh jarak, tapi tidak ada hubungan lagi. Sebisa-bisanya ya kamu tidak bersentuhan lagi dengan dia. Yang kedua, dia harus tahu bahwa kamu sadar ini kesalahan. Dia harus tahu bahwa kamu mau hidup suci, mau ikut Tuhan dan mungkin juga tidak menikah. Ya, juga tidak jatuh cinta kepada wanita lain. Tunjukkan yang kamu betul-betul bertobat. Ya. Kiranya Tuhan menolong kamu. Saya ikut prihatin ya membaca ini. Ini pergumulan berat. Tapi kamu harus bisa melewatinya. Keadaanmu ini bukan keadaan berdosa. Tetapi kalau kamu praktekkan itu jadi dosa. Kamu tidak tertarik kepada lawan jenis, ya udah. Menjadi salibmu sampai mati. Tapi jangan kemudian kamu lampiaskan dalam bentuk tindakan.
Kiranya Tuhan bisa mengubah kamu, dan saya percaya Tuhan berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kamu bisa berubah. Hormonmu berubah, ya. Ya, dari femininmu, dari maskulinmu jadi feminis 100%, supaya kamu tidak tertarik kepada sesama jenis. Kamu mengasihi Tuhan, kamu dipilih untuk selamat. Kepuasan hanya sementara, itu membinasakan kekal. Larikan dirimu dari praktek itu. Tuhan memberkati. Dari anak usia 9 tahun. Salam Opa Eras, Yesi, namanya Yesi ya, mau cerita. Pas ujian harian, Yesi beberapa kali melihat teman Yesi memberikan sontekan kepada teman sebangku Yosi dengan cara memberikan selembar kertas berisi jawaban. Padahal duduknya agak jauh, jadi teman Yesi itu memberikan ke teman lainnya, lalu teman lainnya baru memberikan kertasnya ke teman Yosi yang duduk di sebelah Yesi. Yesi tanya ke papa bilang biarin aja. Yang penting Yesi nggak ikutan kelakuan mereka. Nanti kalau ada waktu yang tepat baru Yesi nasihatin. Dan kata papa nasihatin 1 kali saja. Kalau mereka tidak mau nurut biarin aja. Apa betul nasihat papa itu? Betul sekali. Tetapi jangan hanya 1 kali. 1 kali dulu. Tapi lain waktu kalau mungkin nasihatin lagi ya. Kalau menurut Opa Erastus apa yang harus Yesi lakukan? Ya seperti nasihat papamu itu sudah bagus. Udah pas banget Yesi. Terima kasih Opa Erastus. Tuhan Yesus memberkati Opa dan keluarga. I love you Yesi. Kamu anak baik, anak manis. Tuhan lindungi kamu. Tuhan memberi malaikat penjaga untuk Yesi. Bapak Yahweh memberi malaikat penjaga untuk Yesi. Yesi dilindungi ya. Kamu jangan mengadu ke guru dulu. Kamu nasihatin temanmu itu dulu ya. 1 kali ya, lalu tunggu waktu, mungkin lain waktu bisa ya. Cepat atau lambat, apa yang dilakukan temanmu akan ketahuan guru. Cepat atau lambat. Oke? Oke, saya kira cukup itu sayang. Aduh, kamu anak manis betul, kamu dijagai Tuhan. Papa kamu itu bijaksana. Kamu harus terus sering mendengarkan nasihat papa kamu Yesi. Ya, kamu harus terus mendengarkan nasihat papa kamu dan kamu doakan papa, mama supaya takut akan Tuhan. Ajak mengikuti Truth ID terus ya. Pasti rasanya papa mamamu ikut Truth ID. Yang karenanya kau bisa mengirimkan pertanyaan ini. Kalau papa mamamu tidak ikut Truth ID pasti tidak mengarahkan kamu ke sini. Kecil kemungkinan mengarahkan kamu ke sini. Puji Tuhan. Ibu rumah tangga usia 39 tahun sudah menikah. Salam Pak Pendeta Rastabdono yang terkasih, saya mengenal Truth ID setahun yang lalu dari teman. Saya bersyukur saya semakin mengerti mengenai hidup menjadi pengikut Kristus. Maaf Pak, saya dari agama sebelah. Agama seberang maksudnya ya. Saya mau tanya tentang perpuluhan. Saya dan suami tiap ada berkat langsung potong perpuluhan. Dan setelah berkumpul 1 bulan hasilnya begitu luar biasa. Dan saat itu ada kebutuhan yang mendesak dan saya mengambilnya untuk membayar kebutuhan pekerjaan Tuhan di gereja kami yang sudah saya janji dan saya ganti di bulan berikutnya. Apakah yang saya lakukan berdosa Pak? Begini, seluruh uang kita milik Tuhan. Yang tepat kita itu minta petunjuk Tuhan berapa uang yang kita bisa gunakan untuk rumah, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk gereja dan lain-lain. Itu yang tepat. Nah kalau orang punya komitmen 10% untuk Tuhan ya enggak salah. Tapi saya beritahu ya untuk Tuhan itu bukan untuk gereja loh. Untuk orang tua pun juga pekerjaan Tuhan. Tetapi gereja memang khusus. Di sini kamu mengambilnya untuk membayar kebutuhan pekerjaan Tuhan di gereja. Ya sudah. Jadi jangan kau pikir perpuluhan itu beda dengan kebutuhan lain dalam gereja. Bisa, iya bisa tidak. Kalau masih cukup punya uang, ya kebutuhan pekerjaan Tuhan topanglah. 1/10 untuk kebutuhan rutin operasional gereja. Jangan hitungan dengan Tuhan. Kamu orang yang mengasihi Tuhan dan di dalam kebutuhan mendesak mengambilnya untuk membayar kebutuhan pekerjaan Tuhan di gereja kami yang sudah saya janji. Betul. Udah cukup ya. Lalu tidak bisa memberi perpuluhan lagi karena uang sudah tidak ada. Bagus, nggak masalah ya. Tapi kalau kamu punya uang lebih,
berikan lebih untuk kebutuhan operasional gereja. Ya, yang melakukan. Sebab di perjanjian baru yang saya tahu, seluruh hidup kita milik Tuhan, nggak boleh pakai hitungan 10% lagi. Yang penting hikmat Roh Kudus bagaimana mengelola milik Tuhan tersebut. Jadi jangan orang bilang, wah Pak Eras anti perpuluhan. Salah, justru saya mengajar seluruh hidup kita. Kalau kita punya 3 rumah, yang 1 rumah untuk gereja kenapa? Atau untuk pekerjaan Tuhan yang lain. Masalahnya pendeta tersebut sanggup tidak mengelola uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan nanti jadi rumah, mobil pribadi, dan kekayaan pribadi, itu yang salah. Oke. Beberapa kali kita berikan perpuluhan kita kepada hamba Tuhan yang lagi kesulitan keuangan secara pribadi. Pendeta tersebut adalah pendeta operasional di gereja kita. Apakah yang kita lakukan salah, Pak? Bertanyalah kepada Tuhan. Apa yang harus Anda lakukan dengan uang Anda? Apakah boleh perpuluhan yang saya kumpulkan saya bagikan langsung kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan tanpa saya serahkan ke gereja? Gereja harus mendapat bagian dong, ya. Gereja itu butuh uang untuk bayar listrik, air, kebersihan, diakonia. Gereja harus tetap membutuhkan. Kau bagi-bagi uangmu tidak salah, tetapi gereja harus tetap memiliki bagian karena gereja membutuhkan dana operasional. Ingat ya, saya tidak anti perpuluhan. Justru saya mengajarkan orang memberikan segenap hidup untuk Tuhan. Harus hanya dengan hikmat Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Mantap. Dari wanita usia 22 tahun, single akuntan di Amerika. Ini keren ya, usia muda begini, sudah mau belajar kebenaran. Salam Pak Era, saya berpacaran dengan seorang lelaki seumuran selama 3 tahun. Saya beragama Katolik dan pacar saya itu mengintroduksi saya ke Truth ID di mana saya banyak belajar dari Bapak dan masih sering mendengarkan khotbah di GSKI terutama wanita surgawi. Baru saya tahu belakangan ini dia sempat berselingkuh tahun lalu dengan adik kelasnya. Dia meminta foto telanjang dan mau memberikan foto telanjangnya kepada perempuan itu. Akhirnya kedua pihak tidak memberikan apa-apa. Akhirnya kedua pihak tidak memberikan foto itu namun ya. Ya betul ya. Namun hati saya kecewa dan merasakan terkhianati. Saat ketahuan karena saya melihat ponselnya, dia menangis dan meminta kesempatan. Saya mau memaafkan tapi hati saya berat dan saya sudah menangis selama 3 hari. Apa yang harus saya perbuat? Apakah saya harus bertahan? Orang bisa salah, bisa jatuh. Kalau dia bisa bertobat, minta ampun, bahkan menangis, ini juga harus diberi kesempatan. Tetapi saya ingatkan bahwa dia akan menghadapi pencobaan yang lebih besar di hari-hari akan datang. Dia harus sungguh-sungguh belajar kebenaran lewat Truth ID, berdoa bersama, supaya jangan jatuh dalam dosa. Ya, apa yang harus saya perbuat? Apakah saya harus bertahan? Apakah Tuhan mengingini saya membantu dia untuk bisa jadi orang lebih baik? Nah, kamu mesti minta petunjuk Roh Kudus. Roh Kudus pasti akan memberikan petunjuk. Saya tidak memaksa kamu harus menerima dia lagi, tapi dipertimbangkan kalau dia sungguh-sungguh bertobat. Karena kalau orang tidak pernah jatuh, belum tentu lebih baik dari orang yang pernah jatuh. Ya, saya tidak habis pikir dia bisa begini karena dia adalah orang yang banyak mendengar peringatan dan pelajaran dari Truth ID. Oh, bisa. Iblis itu punya segala cara untuk menjatuhkan orang. Mohon bimbingannya, terima kasih sebelumnya Bapak, terima kasih. Oke, saya salut dengan usia mudamu, kamu sudah memiliki pengertian akan kebenaran. Saya percaya Tuhan akan memberi hikmat kepadamu. Ya, jangan menolak pria ini, tapi juga jangan menerima dengan mudah. Minta petunjuk Tuhan. Tapi kemungkinan untuk menerima dan menolong dia untuk pulih bisa. Dia akan bisa menjadi lebih baik dari orang yang belum pernah jatuh. Toh dia umurnya masih muda sekali ini. Ya, udah masih muda dengan usia masih 22-23 tahun ini ya. Oke. Ibu rumah tangga 2 anak, ya, Toraja, sudah hampir 2 tahun kerja di Jawa Barat. Salam Pak Eras yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun gaji aku hanya 1,5 per bulan, 1,5 juta.
Tapi saya bersyukur dan aku berterima kasih. Karena Bapak selalu menjawab pertanyaan saya selama ini. Karena akhirnya aku bisa mendapat petunjuk Tuhan melalui Pak Eras. Sehingga saya tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Tapi selama ini semenjak kami pergi dari rumah suami di Makassar, kami pulang ke Toraja. Dan setelah 1 bulan di Toraja, saya dipanggil kerja di Jawa Barat oleh seorang ibu yang tinggal di Bekasi. Pertanyaan saya, apakah aku salah karena telah meninggalkan dan menitipkan anak-anak pada saudara? Karena ada firman yang mengatakan bahwa jangan membebani orang lain. Dan selama ini aku kayak merasa membebani saudaraku, padahal saudaraku juga banyak beban, banyak masalah. Dia juga banyak anaknya yang disekolahkan dan banyak lagi. Walaupun aku mengirimi mereka uang setiap bulan 1 juta, tapi tetap aku kayak tidak tenang. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini? Saya tidak tahu anakmu umur berapa ya? Oh, 2 anak loh. Usiamu berapa dan usia anak ini berapa? Ini berat ya. Tetapi kalau kamu ada di Toraja, betul ya? Lalu kamu bisa apa di Toraja? Kalau di Toraja kamu bisa memikul beban, membesarkan anak-anakmu dengan penghasilan sekecil apapun, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak bisa cari nafkah di sana, dengan cari nafkah di Jawa, kau bisa mengirimkan uangmu untuk mereka, itu bisa lebih baik. Tapi saya tidak tahu dengan uang 1 juta itu bisa apa. Dan saya heran gaji kamu kecil banget 1,5 juta. Pembantu rumah tangga saja sekarang sudah lebih 1,5 juta loh. Kamu kerja apa ini? Kasihan kamu. Nanti konselor kami akan menghubungi kamu ya. Kamu mesti banyak diajak bicara apa yang bisa dibantu ya. Kasihan kamu nih ya. Usiamu belum tahu berapa, anak 2 di Toraja. Ya, kasihan anak-anak. Tapi saya salut dengan saudaramu yang menerima itu. Saudaramu itu diberkati Tuhan itu ya. Diberkati Tuhan. Saya tidak bisa memberikan jawaban karena saya harus tahu umurmu berapa, anakmu umur berapa, kamu kerja di mana, gaji itu mesti tahu banyak saya. Nanti konselor saya akan menghubungi kamu. Saya merasa berbelas kasihan kepadamu, ya. Saya harap anakmu bisa sekolah, ya. Kalau anakmu sudah lulus SMA dan tergerak menjadi guru agama, menjadi konselor, menjadi pendeta, kamu kirim ke STT Ekumene, saya biayai. Ya. Atau apa yang harus saya bisa bantu? Yang penting kamu benar-benar ya menjadi anak Allah yang baik. Kuat terus ya. Amin. Dari seorang ibu di Kalimantan Barat. Salam Pak Pendeta. Saya sering dengar khotbah Bapak. Bahkan acara saya bertanya Alkitab menjawab. Ya, termasuk itu ya saya ikuti. Maaf Pak, saya mau minta masukan atau saran. Suami saya orang bilang kena guna-guna perempuan. Selingkuhannya. Saya berusaha supaya suami terbuka dengan saya sebagai istrinya. Tapi tetap diam. Bahkan sekarang suami malah tinggalkan saya dan anak-anak dengan alasan sudah tidak mau lagi dengan saya. Ya, kalau orang jatuh cinta, itu seperti orang diguna-guna. Ada kok anak perempuan yang jatuh cinta sampai lupa orang tua. Itu sebenarnya tidak diguna-guna, memang jatuh cinta. Memang ada yang diguna-guna. Tapi cinta itu bisa merubah pikiran. Ya. Suami seorang pegawai negeri di kantor camat, banyak tanggung jawab yang harus dibayar. Waktu anak kedua kuliah, saya dengan suami pinjam uang di bank untuk biaya kuliahnya. Dan anak saya gagal kuliah. Sekarang saya sendiri yang memikirkan bagaimana saya harus membayarnya. Pernikahan kami sudah 26 tahun, sudah punya cucu. Aduh. Anak yang pertama sudah melayani menjadi hamba Tuhan dan pegang jemaat. Saya masih mau mempertahankan pernikahan kami, sementara suami minta pisah. Bagaimana Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan? Saya mohon penjelasannya, terima kasih. Kamu punya anak berapa ya? Tapi anak-anak ini lebih dari 1.
Pernikahan sudah 26 tahun, berarti anak kamu ya sudah usia 20 sampai 24 tahun. Udah tua begini ya, 26 tahun, umur sampai 50. Tidak lagi berbuat dosa ya. Nasihat saya, kamu jangan mau dicerai. Itu dulu. Tidak mau cerai. Lalu kamu berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, layani suami sebaik-baiknya. Ya, jangan karena dia punya selingkuhan lalu kamu kasar kepadanya. Tetap berbuat baik, lemah lembut ya. Siapa tahu dia bisa berubah. Yang bisa menyelesaikan ini hanya Tuhan. Dan kamu mesti di pihak Tuhan dengan cara hidup di dalam kesucian. Kiranya Bapak Yahweh menolong ibu ini di Kalimantan Barat. Dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa, Tuhan tolonglah ibu ini. Amin. Oke, anakmu menjadi hamba Tuhan ya. Oke, puji Tuhan. Kamu akan bisa melewati ini. Kamu akan pasti bisa melewati ini. Ini menyedihkan sekali. Anakmu akan terpukul juga, sedih kamu selain kamu. Tapi Tuhan kiranya menolong kamu dalam nama Yesus Kristus. Ingat ya, jangan mau cerai. Tetap melayani dia dengan baik dan tetap doakan dia. Tuhan bisa merubah situasi ya. Karena Pak suamimu belum terlalu jauh. Dari pria usia 25 tahun sudah bekerja. Salam Pak Pendeta Erastus Sabtono, komandan saya di dalam perjuangan iman kepada Tuhan Yesus di dunia dan zaman yang makin gelap dan jahat ini. Terima kasih mempercayai saya jadi komandan di dalam perjuangan iman di dunia. Pak, saya sudah mengikuti semua seminar Bapak mengenai jodoh. Dan saya sudah sering bergumul dengan Tuhan mengenai pasangan hidup. Dalam doa kepada Tuhan sampai di satu titik saya jatuh ke prostitusi Pak. Tapi saya terus berjuang untuk berhenti dan sudah setahun ini saya tidak melakukannya lagi. Waduh, kalau orang sudah melakukan prostitusi biasanya akan terikat terus. Sampai kena penyakit, sampai mati. Ya, tidak jarang yang begitu. Kena penyakit lagi ngeri. Jangan lakukan lagi, stop. Kalau kamu nggak stop, celaka kamu. Ingat ini, celaka. Sekalipun jangan kamu ulangi. Jangan berkata sekali ini lagi. Tidak boleh. Yang ini cantik ini. Tidak boleh. Yang ini murah. Tidak boleh. Stop. Kalau perlu kamu berjanji kepada Tuhan tidak mengulangi lagi. Saya jatuh karena saya merasa kecewa kepada Tuhan Pak. Karena dia tidak kunjung menjawab doa saya mengenai pasangan hidup. Laki-laki akan mudah mendapat jodoh. Kenapa kau mesti begitu? Hah? Jangan. Nah sekarang saya sedang dekat dengan seorang perempuan tapi dia suku Batak. Pak, sedangkan saya Karo. Dia gereja di AKBP dan saya sudah 3 tahun ini di GSKI. Tapi saya sudah mengikuti khotbah Bapak sejak 2017. Nggak masalah dia mau Batak, mau Jawa, mau Tionghoa ya. Yang penting dia seiman dan dia berdewasa rohani. Menurut hemat saya, Pak, dia sangat baik untuk menjadi seorang istri. Dan saya juga sangat mencintainya, Pak. Tapi, Pak, dia menolak saya untuk menjadi pacarnya. Oh? Padahal saya belum menembak dia. Karena katanya dia nggak mau lagi dikecewakan laki-laki. Dan dia nggak bisa mentolerir perselingkuhan. Dan karena saya pernah jatuh ke dosa itu, dia jadi nggak bisa menerima saya, Pak. Dan dia memberikan saya pilihan pisah atau lanjut hubungan kami tapi sebatas sahabat. Kamu jangan milih dua-duanya kalau memang dia wanita baik pemberian Tuhan. Tetapi menurut saya terima yang kedua. Hubungan kami hubungan baik sebagai sahabat. Kau berdoa siapa tahu dari sahabat menjadi sahabat dekat. Dari sahabat dekat menjadi teman mesra ya kan. Lalu jadi pacar jadi istri. Doa dulu ya. Kok dia tahu kamu ke pelacuran itu gimana? Mestinya kamu tidak perlu cerita. Ya? Dosa masa lalu kita akui dibereskan Tuhan loh. Kamu kok ingat-ingat malah cerita lagi. Seperti ada pelayanan bahwa keterbukaan itu awal pemulihan. Itu salah. Ada yang bisa dibuka, ada yang tidak perlu dibuka. Oh gimana sih? Kalau Tuhan sudah mengampuni, memaafkan, dosa yang dilakukan akan bikin rusak hubungan. Ya. Nah karena saya sangat mencintainya Pak, saya memilih jadi sahabat yang penting nggak bisa. Tapi Pak saya sampai titik bingung karena saya mau
Saya kan orangnya bucin. Nah, ini masalahnya, kamu itu bucin. Butuh cinta, betul, aku juga bucin. Butuh cinta Tuhan. Ya, budak cinta Tuhan, butuh cinta Tuhan, Pak. Jangan budak cinta manusia. Pak, saya jadi nggak fokus sama Tuhan. Nah, ini kamu sudah jadikan dia berhala. Kamu pasti melukai Tuhan dengan sikapmu bodoh ini. Nggak boleh begitu. Wanita itu bukan hanya dia, ada yang lebih baik dari dia. Kamu kayak lihat dunia seluas daun kelor. Artinya kau pandang dunia sempit. Kadang sembari dengan khotbah Bapak, saya ambil setan sama dia terus, Pak. Saya sering kurang tidur karena iblis tahu bahwa saya mencintai dia. Jadi dia gunakan untuk membuat saya tidak sejahtera. Jadi saya sering melawan pikiran negatif yang disuntikkan iblis, Pak. Jadi saya kurang tidur, bahkan pernah tidak tidur sama sekali. Tuh, ya kan? Kamu jadi berhala, jadikan dia berhala kan? Padahal wanita itu juga belum atau bukan satu-satunya wanita yang terbaik. Belum tentu. Kamu ini ya, kamu itu orang yang memanjakan perasaan sendiri, egois dan tidak dewasa, tidak stabil. Umurmu sudah 25 tahun, tapi kedewasaanmu usia 19 tahun atau 20 tahun. Nggak boleh begitu. Jadi sekarang kamu ikuti Truth ID, dengarkan khotbah, dan punya komitmen, Tuhan, kalaupun tidak menikah aku bersedia. Gitu dulu, baru kalau aku menikah dengan siapa, gitu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan, aku terima. Kalau kamu bucin jadi budak cinta manusia, kamu kan salah pilih. Nanti kamu ketemu wanita yang kamu anggap terbaik bagaimanapun, kamu masih akan selingkuh. Karena kamu tidak dewasa. Jadi dosa libidomu itu belum lenyap loh. Masih belum lenyap. Itu masih berpotensi besar kamu lakukan dosa itu. Percaya, kamu itu masih ada ikatan-ikatan libido seks yang kuat. Itu belum selesai. Puji Tuhan kamu bergumul setahun tidak melakukan prostitusi lagi. Tapi kamu berpotensi jatuh dalam dosa. Sekarang kamu terus mendengar firman Tuhan. All out extreme. Baru kamu bisa akan menang. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, apakah saya harus melepaskan pisah sama dia atau saya tetap lanjutkan hubungan kami yang hanya sebatas sahabat. Tapi Bapak tahu kan, karena saya punya perasaan sama dia status sahabatan, menyiksa. Karena saya cemburu dekat dengan laki-laki, karena cemburu dia dekat laki-laki lain. Tapi saya cuma sahabat, nggak bisa marah. Kalau menurut saya kamu murahan. Ya, sorry ya, kamu murahan. Kamu harus mulai berkata, kamu tidak cinta aku, ya sudah. Kamu bertepuk sebelah tangan terus. Konyol kan? Kamu berharap begini kan? Tapi dia begini. Kamu diemberin. Dia dekat tapi begini. Sahabat aja. Kamu ingin dia jatuh cinta juga kepada kamu begini kan? Tapi dia begini. Dia tepuk tangan ke banyak orang. Kamu sakit hati. Kamu bodoh. Kamu diemberin. Lebih baik kamu cut hari ini. Bukan hanya kamu wanita. Banyak wanita lain. Aku percaya Tuhanku bisa memberikan wanita lebih baik dari kamu. Gitu. Kamu murahan sekali. Orang jelas dia tidak memberikan cinta kok. Kamu masih mengharapkan mimpi-mimpi India. Kayak di jagat rayanya dia saja wanita. Kamu itu gimana sih? Umurmu 25 tahun kok bisa jadi bucin. Aduh, kamu mangawur deh pokoknya ya. Nggak boleh gitu. Oke? Kamu jadi bucinnya Tuhan, budak cinta Tuhan, butuh cinta Tuhan. Tidak butuh cinta wanita, tadi itu wanita apa? Perempuan dari suku Batak. Oke, Batak dan Karo deket ya. Udah, itu aja. Saudaraku, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.